Restoran baru yang aneh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, bagikan dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Di pinggir kota kecil bernama Kalisongo, berdiri sebuah restoran baru bernama Rasa Agung. Restoran itu tiba-tiba ramai sejak pertama kali buka. Anehnya, meskipun baru seminggu berdiri, mereka sudah punya menu lengkap, dapur modern, dan cita rasa masakan yang katanya selalu pas, tanpa pernah gagal. Setiap makanan yang keluar dari dapur selalu sempurna, bentuknya rapi, bumbunya seimbang, dan porsinya selalu persis sama, seolah diukur dengan alat khusus. Pemilik restoran itu bernama Pak Darto, seorang pria berumur 40-an, dikenal pendiam dan misterius. Ia tak pernah terlihat membeli bahan di pasar, tapi setiap hari restoran tetap buka dan penuh pelanggan. Penggaris aneh di dapur. Suatu malam, Rani, karyawan baru di dapur, sedang membersihkan meja setelah restoran tutup. Ia melihat sesuatu di sudut rak bumbu, sebuah penggaris logam hitam dengan ukiran huruf yang tak dikenalnya. Huruf itu seperti tulisan Arab campur aksara kuno Jawa, dan terasa dingin walau tak disentuh air. "Jangan sentuh itu." Tiba-tiba suara Pak Darto terdengar keras di belakangnya. Rani terkejut, menjatuhkan kain lap. "Itu alat penting, jangan pernah menyentuhnya tanpa izin. Kalau kau mau lama kerja di sini, anggap saja benda itu tak pernah ada," kata Pak Darto dengan tatapan tajam. Sejak malam itu, Rani mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali Pak Darto memasak, ia mengukur setiap bahan dengan penggaris itu. Saat penggaris itu menyentuh bahan mentah, misalnya daging sapi, daging itu tampak berdenyut seperti hidup, lalu warnanya jadi merah segar seperti baru dipotong. Dan aroma masakan yang keluar dari dapur, selalu membuat siapapun lapar, bahkan yang sudah kenyang sekalipun. Pesanan tengah malam. Suatu malam hujan, restoran sudah tutup tapi ada tamu misterius datang. Pria berpakaian hitam panjang, wajahnya samar tertutup tudung. Pak Darto langsung menunduk hormat dan mempersilakan tamu itu duduk di pojokan. "Pesanan seperti biasa?" tanya Darto pelan. Tamu itu hanya mengangguk. Rani, yang sedang membereskan piring, mendengar bunyi aneh dari dapur, seperti bisikan dari banyak mulut sekaligus, dan bau anyir darah perlahan tercium. Ia mengintip dan melihat Pak Darto menggoreskan penggaris itu di udara. Dari ujung penggaris itu, keluar asap hitam membentuk sesuatu seperti tangan-tangan halus yang mengambil potongan daging dari udara kosong, lalu menaruhnya di wajan. Masakan itu disajikan ke tamu tadi. Begitu lelaki misterius itu memakan suapan pertama, seluruh ruangan mendadak dingin seperti di dalam kubur. Rahasia penggaris jin. Rani akhirnya tak tahan. Ia menunggu semua orang pulang, lalu diam-diam mengambil penggaris itu. Tapi begitu digenggam, ia mendengar bisikan di kepalanya. "Lebih besar dari, kau ingin masakanmu disukai semua orang. Ukurlah darahmu sendiri, maka kami bantu." Tangan Rani gemetar. Ia menjatuhkan penggaris itu, tapi benda itu menempel di lantai, dan dari lantai muncul bayangan hitam panjang, merambat ke arah tubuhnya. Saat itu juga, Pak Darto muncul dan menariknya menjauh. Ia menatap Rani dengan mata merah. "Sekarang kau sudah tahu rahasiaku. Penggaris ini bukan alat biasa, ini penggaris jin lapar. Setiap ukuran sempurna harus dibayar dengan jiwa manusia." Rani terisak. "Berarti, masakan yang selama ini kita jual." Pak Darto hanya menunduk. Darah orang-orang yang menghilang di sekitar kota ini jadi bumbunya. Akhir yang terlambat, Rani melarikan diri malam itu, membawa penggaris itu karena ia ingin menghancurkannya. Ia mencoba membakarnya, menenggelamkannya, bahkan menanamnya, tapi setiap kali ia bangun, penggaris itu selalu kembali di samping bantalnya. Sampai akhirnya, seminggu kemudian, restoran Rasa Agung terbakar misterius. Semua karyawan tewas, termasuk Pak Darto, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Saat polisi memeriksa reruntuhan, mereka menemukan satu benda yang utuh di tengah abu. Sebuah penggaris logam hitam, masih dingin, masih utuh,
dan masih berlumur darah segar. Dan malam itu, di rumah Rani, ia terbangun karena mendengar suara bisikan. Lebih besar dari, ukurlah sekali lagi, maka kami bantu. Restoran yang hidup kembali. Sejak malam kebakaran itu, Rani tak pernah tenang. Ia pindah ke rumah kontrakan di kota lain, berharap semua berakhir. Tapi setiap malam pukul 2.33, suara itu datang, bisikan samar seperti dari balik dinding. Lebih besar dari, masakanmu belum sempurna, Rani, ukurlah sekali lagi. Awalnya ia menutup telinga, tapi suara itu makin jelas. Dan suatu malam, ia bangun dengan tangan penuh noda darah, sementara penggaris hitam itu tergeletak di meja dapur, bersih, berkilau, seperti baru saja digunakan. Rani mencoba mengingat, tapi tak bisa. Hanya samar ingatan memasak, aroma daging terbakar, dan seseorang berteriak minta tolong di dalam kepalanya. Kembalinya, rasa agung. Keesokan harinya, kabar aneh menyebar, di lahan bekas kebakaran restoran Rasa Agung, orang-orang melihat lampu menyala di malam hari. Ada bayangan orang memasak, dan aroma makanan yang menggoda keluar dari reruntuhan itu. Beberapa warga penasaran. Mereka mendekat dan melihat sesosok wanita sedang mengaduk wajan dengan wajah kosong. Tangannya hitam terbakar, tapi terus bergerak dengan cepat, seperti tak merasakan sakit. Dan di sampingnya, tergeletak penggaris logam hitam. Salah satu warga berusaha mendekat, tapi begitu menjejak tanah restoran itu, ia hilang. Yang tersisa hanya sendal dan bau anyir yang menyesakkan dada. Dapur dari dunia lain. Malam berikutnya, Rani bermimpi. Ia berada di dapur besar yang dindingnya terbuat dari daging mentah, panci mendidih berisi cairan merah kental, dan di setiap sudut berdiri sosok tanpa wajah memegang alat masak. Mereka semua menatap Rani, menunggu perintah. Lalu dari balik kegelapan muncul sosok Pak Darto, wajahnya rusak separuh, matanya terbakar tapi masih tersenyum. Sudah waktunya, Rani, kau penerusku. Setiap restoran butuh resep rahasia, dan rahasia kita adalah jiwa manusia. Tiba-tiba penggaris itu muncul di tangannya. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata, lebih besar dari, ukurlah rasa takut mereka. Itulah bumbu terbaik, bangkitnya pelanggan abadi. Keesokan harinya, bangunan Rasa Agung tampak baru, catnya bersih, papan nama terpasang kembali, dan bau masakan lezat tercium dari kejauhan. Orang-orang yang lewat merasa lapar, padahal mereka baru saja makan. Restoran itu buka kembali, dijaga oleh seorang wanita muda yang tersenyum ramah. Namanya tertulis di seragamnya, Rani. Mereka yang masuk untuk makan, tak pernah keluar lagi. Namun setiap malam, dari jendela restoran terlihat bayangan pelanggan duduk rapi, menikmati makanan sambil tersenyum kaku, wajah mereka pucat, mata kosong, tapi tetap mengunyah. Dan di dapur belakang, Rani berdiri sambil mengukur potongan daging dengan penggaris hitamnya, berbisik pelan. Lebih besar dari, rasa harus seimbang. Jiwa harus lengkap. Vlogger terakhir. Beberapa bulan setelah Rasa Agung kembali buka, restoran itu jadi viral. Orang-orang bilang rasanya terlalu sempurna untuk dunia nyata. Reviewnya di media sosial penuh pujian, bahkan ada yang bilang makanan di sana bikin ketagihan sampai mimpiin tiap malam. Seorang food vlogger bernama Dimas Kulineri pun tertarik meliput. Ia dikenal suka mengunjungi tempat-tempat kuliner unik, apalagi yang punya kisah mistis. Katanya, dulu tempat ini kebakaran dan semua pegawainya mati, katanya di depan kamera. Tapi sekarang berdiri lagi, dan laku banget. Aneh, kan? Restoran yang tak pernah sepi. Begitu Dimas masuk, lonceng pintu berdenting pelan. Aroma kaldu langsung menyeruak, gurih, lembut, bikin air liur menetes. Restoran itu tampak sempurna, bersih, pencahayaan hangat, pelanggan duduk rapi. Tapi yang membuatnya merinding, tak satu pun pelanggan bergerak. Mereka makan pelan, mengunyah lambat, menatap piring masing-masing dengan mata kosong. Rani muncul dari dapur, tersenyum. Selamat datang di Rasa Agung, Mas Dimas. Mau coba menu spesial kami? Dimas tersenyum kikuk.
Tentu, Mbak. Boleh yang paling terkenal, ya. Sambil merekam, ia memperhatikan dapur lewat kaca kecil. Rani sedang mengaduk wajan, dan di tangannya, tampak sebuah penggaris logam hitam. Dimas memperbesar zoom kameranya. Saat penggaris itu menyentuh daging mentah, asap hitam keluar, dan wajah seseorang muncul sekilas di permukaannya, berteriak nyeri. Rekaman yang tak pernah diunggah. Dimas mencoba berpura-pura santai, tapi tangan gemetarnya terlihat di kamera. Ketika makanan disajikan, baunya begitu menggoda. Ia menelan ludah dan memutuskan untuk mencoba sedikit, hanya demi konten. Satu suapan saja, lalu wajahnya berubah. Rasanya memang luar biasa, gurih, lembut, nikmat tak tergambarkan, tapi di sela kunyahan itu, ia mendengar suara tangisan kecil, seperti berasal dari dalam mulutnya sendiri. Ia menatap ke piring, dan melihat potongan kecil jari manusia di antara potongan daging bakso. Dimas menjerit dan menjatuhkan kameranya. Saat ia menunduk hendak mengambil kamera, bayangan Rani sudah berdiri di belakangnya. Matanya hitam legam, senyumnya lebar tak wajar. Lebih besar dari, rasa harus seimbang. Mas Dimas, kau tadi bilang suka kuliner, kan? Sekarang, kau akan jadi bumbunya. Video yang mengutuk. Seminggu kemudian, channel YouTube Dimas mengunggah video baru otomatis berjudul, Review Restoran Rasa Agung, rasanya gak dari dunia ini. Videonya berdurasi 3 menit. Awalnya tampak biasa, suasana restoran, Dimas tersenyum di depan kamera. Tapi di menit terakhir, wajahnya berubah pucat, darah menetes dari hidung, dan suaranya terdengar pelan. Lebih besar dari, jangan datang ke sini, mereka bukan manusia. Lalu layar gelap, diikuti suara dentingan penggaris logam 3 kali. Tik, tik, tik. Video itu hanya sempat tayang 12 jam sebelum dihapus, tapi siapapun yang menontonnya konon mengalami hal yang sama. Mimpi melihat dapur berdinding daging. Aroma kaldu di kamar meskipun tak ada sumbernya. Dan bekas garis panjang di lengan, seperti diukur oleh sesuatu yang tak terlihat. Akhir yang tak pernah benar-benar usai. Kini bangunan Rasa Agung kembali kosong. Namun setiap pukul 2.33, orang yang melintas masih mencium bau kaldu segar, dan mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk dari dalam ruangan. Beberapa bersumpah melihat sosok wanita di balik jendela, tersenyum sambil mengukur sesuatu dengan penggaris hitam. Dan di dinding restoran itu, tertulis samar dengan darah kering. Lebih besar dari, rasa tak akan pernah sempurna tanpa jiwa manusia. Penggaris yang kembali. Setahun setelah tragedi di restoran Rasa Agung, bangunan itu akhirnya diratakan pemerintah. Semua puing dibakar, dan tanahnya direncanakan untuk dijadikan ruko modern. Orang-orang lega, atau setidaknya, mereka berpura-pura lega. Namun saat alat berat menggali fondasi lama, salah satu pekerja, Bayu, menemukan sesuatu di antara abu dan tanah hitam. Sebuah penggaris logam panjang berwarna hitam pekat, utuh tanpa gores sedikit pun. Aneh nih, logamnya dingin banget, padahal panas matahari begini, katanya sambil tertawa. Teman-temannya hanya menoleh sebentar, tak peduli. Tapi sejak hari itu, Bayu tak pernah sama lagi. Suara dari penggaris. Malam itu di rumah kontrakannya, Bayu meletakkan penggaris itu di meja. Ia baru sadar, di permukaannya ada ukiran samar huruf asing, dan di ujungnya tertera satu kalimat kecil yang nyaris tak terbaca. Lebih besar dari, ukurlah dengan darahmu, maka hasilmu sempurna. Awalnya Bayu mengira itu sekadar alat ukur bekas dekorasi. Tapi tiap kali ia menyentuhnya, ia mendengar suara bisikan halus. Lebih besar dari, pekerjaanmu bisa lebih rapi, lebih cepat, biar sempurna, beri sedikit darah. Bayu tertawa gelisah, menganggap dirinya halu. Tapi pagi berikutnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, penggaris itu berdiri tegak sendiri di atas meja. Kecelakaan di lokasi. Keesokan harinya, proyek pembangunan berhenti mendadak. Salah satu pekerja jatuh dari lantai 2, tubuhnya patah tak wajar. Di sebelahnya,
Ada bekas garis lurus di tanah, seperti seseorang menggambar garis panjang dengan penggaris raksasa tepat di tempat korban jatuh. Bayu mulai dihantui mimpi aneh. Ia melihat sosok wanita dengan wajah rusak, memegang penggaris hitam yang berlumur darah, tersenyum sambil berbisik. Lebih besar dari, rasa, bentuk, ukuran, semua harus seimbang. Setiap kali Bayu terbangun, tangannya selalu berlumur tanah, dan penggaris itu berada di genggamannya, padahal malam sebelumnya ia letakkan jauh dari tempat tidur. Restoran baru. Beberapa minggu kemudian, proyek itu akhirnya selesai. Salah satu ruko pertama yang buka adalah sebuah tempat makan baru, Warung Seimbang, dikelola oleh Bayu sendiri. Makanan di sana langsung viral, rasanya luar biasa, porsinya selalu pas, dan tampilannya sempurna. Tapi orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Pemilik warung itu selalu menutup kedainya tepat pukul 2.33. Dan dari dapur, terkadang terdengar bunyi tik-tik-tik, seperti logam dipukul di meja. Beberapa pelanggan bahkan mengaku melihat bayangan wanita berdiri di belakang Bayu saat memasak, wajahnya rusak, matanya hitam legam. Kutukan baru dimulai. Suatu malam, seorang pelanggan iseng memotret dapur lewat jendela. Dalam hasil fotonya terlihat jelas, Bayu sedang mengukur potongan daging dengan penggaris hitam. Sementara tangan lain yang bukan miliknya muncul dari udara, membantu memotong bahan. Foto itu sempat viral beberapa jam sebelum dihapus misterius. Namun sejak saat itu, Warung Seimbang tak pernah buka lagi. Warga bilang, setiap malam mereka masih mencium aroma makanan hangat dan mendengar suara sendok beradu dari dalam ruko kosong itu. Dan di dinding dapur belakang, tertulis kalimat dengan darah segar. Lebih besar dari, resep sempurna tak pernah mati, hanya berpindah tangan. Mahasiswa kuliner dan barang bekas. Namanya Reza, mahasiswa semester akhir jurusan Tata Boga di sebuah kampus kuliner di Yogyakarta. Ia sedang sibuk mencari ide untuk tugas akhirnya, menciptakan resep dengan rasa dan tampilan yang sempurna. Suatu hari ia pergi ke pasar Loak mencari peralatan dapur unik untuk proyek videonya. Di salah satu kios tua, ia menemukan benda aneh, penggaris logam hitam dengan ukiran huruf tak dikenal di permukaannya. Pedagang tua di kios itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Lebih besar dari, kalau kau beli itu, jangan pakai buat ngukur manusia, nak." Reza tertawa. "Ngukur manusia gimana, Pak? Ini kan penggaris." Pedagang itu tak menjawab, hanya menunduk. Reza pun membeli benda itu seharga Rp5.000 dan pulang dengan rasa penasaran. Awal yang menggoda. Di dapur kosnya, Reza mulai bereksperimen membuat bakso dan berbagai menu. Ia menyadari satu hal aneh, setiap kali ia menggunakan penggaris itu untuk mengukur bahan, hasil masakannya selalu sempurna. Rasa garam pas, tekstur lembut, bahkan bentuknya simetris, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membantunya. Reza senang. Ia bahkan mulai membuat konten masak di TikTok. Videonya viral, jutaan views, banyak komentar bilang, "Lebih besar dari, kok masakannya sempurna banget sih. Ada rahasianya ya bang, kayak bukan buatan manusia." Tapi Reza tak curiga. Ia hanya tertawa dan terus memakai penggaris itu. Tanda pertama, suatu malam, saat sedang mengedit video, ia mendengar suara aneh dari dapur. Tik, 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 seperti ada yang sedang mengukur meja. Ia pikir itu tikus, tapi ketika ia ke dapur, lampu mati total. Di kegelapan, penggaris itu berdiri sendiri di meja, memantulkan cahaya merah samar. Dan di dinding dapur, dengan embun dingin tertulis tulisan terbalik. "Lebih besar dari, ukurlah rasa, dengan jiwamu." Reza panik. Ia membuang penggaris itu ke tong sampah luar. Namun esok paginya, benda itu kembali ke atas meja dapurnya, bersih, berkilau, dan tergeletak di atas resep tugas akhirnya. Pesta penjurian. Hari ujian tiba. Reza menyiapkan hidangan terbaiknya, bakso rasa sempurna. 3 dosen juri memuji aroma masakannya, bahkan sebelum mencicipi.
Namun begitu mereka menelan suapan pertama, sesuatu terjadi. Mata salah satu juri membesar, pupilnya memutih, tubuhnya kaku. Yang lain menutup mulut, tapi darah mengalir dari hidungnya. Sementara itu, Reza melihat bayangan seseorang berdiri di belakang para juri. Wanita berwajah rusak, memegang penggaris hitam yang sama. Semua orang menjerit, Reza pingsan. Rekaman CCTV. Polisi menyelidiki kejadian itu. Di rekaman CCTV kampus, terlihat jelas, sebelum insiden, Reza berdiri sendiri di dapur uji. Tapi selama memasak, bayangan lain muncul di belakangnya, membimbing tangannya mengaduk, dan di meja terlihat penggaris hitam berasap. Namun anehnya, setelah insiden itu, penggaris itu tak ditemukan di TKP. Reza dirawat di rumah sakit jiwa, hanya bisa berbisik satu kalimat berulang-ulang. Lebih besar dari, dia belum kenyang, dia cari rasa baru. Aroma dari dapur kosong. Beberapa bulan kemudian, kamar kos Reza dikontrakkan ke orang lain. Tiap malam, penghuni baru mengeluh mencium bau kaldu segar padahal tidak sedang memasak. Dan di meja dapur, kadang muncul bekas garis panjang seperti digores penggaris logam. Suara tik-tik-tik terus terdengar. Dan bila seseorang memberanikan diri membuka dapur pukul 2.33, mereka melihat sosok Reza berdiri di depan kompor, memasak tanpa wajah. Sementara di tangannya, ada penggaris hitam yang berdenyut seperti hidup. Lebih besar dari, setiap rasa sempurna, butuh korban baru. Resep dari dunia digital. Setelah kejadian di kampus kuliner itu, semua akun media sosial milik Reza dinonaktifkan oleh pihak kampus dan keluarganya. Namun sebulan kemudian, sesuatu aneh terjadi. Akun TikTok-nya aktif kembali sendiri. Ia mengunggah video baru berjudul Lebih Besar Dari, Resep Rahasia Rasa Sempurna, Coba Jangan Tengah Malam. Thumbnail-nya memperlihatkan dapur redup, dengan cahaya merah dari kompor. Di sudut meja tampak penggaris logam hitam, setengah terlihat. Video itu mendadak viral, bukan karena isi resepnya, tapi karena efek aneh yang muncul. Bagi sebagian penonton, di menit kedua terdengar suara bisikan samar, seperti seseorang berkata di telinga kanan mereka. Lebih besar dari, ukurlah rasa dengan darahmu. Dan anehnya lagi, siapapun yang mencoba menonton sampai habis, mulai mengalami hal-hal ganjil di dapurnya. Efek setelah menonton. Beberapa komentar pertama di kolom video. Lebih besar dari, baru nonton 3 menit, tiba-tiba bau kaldu di kamar. Ada suara tik-tik-tik dari meja dapur. Kenapa video ini bikin kepala panas dan penglihatan buram? Salah satu pengguna bahkan sempat merekam dirinya setelah menonton. Terlihat panci di dapurnya mendidih sendiri tanpa api. Dan di dinding dapur rumahnya, muncul tulisan samar. Lebih besar dari, rasa harus seimbang. Video itu akhirnya dihapus otomatis oleh sistem TikTok setelah 12 jam tayang. Namun sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Sejak hari itu, laporan-laporan aneh bermunculan. Orang hilang di dapur rumahnya sendiri. Makanan berubah bentuk, dan di beberapa tempat, warga mendengar suara seseorang sedang memasak di rumah kosong pukul 2.33. Penemuan terakhir. Seorang pakar forensik digital dari kepolisian mencoba menelusuri asal video itu. Ia menemukan bahwa file video tersebut tak pernah diunggah dari perangkat apapun. Data asalnya menunjukkan koordinat tak wajar. Titik nol di tengah kota, tapi tanpa sinyal kehidupan. Saat file itu dianalisis frame per frame, di frame ke-233 muncul gambar cepat. Sebuah dapur berdinding daging. Panci mendidih dengan mata manusia di dalamnya. Dan di tengah ruangan, seseorang berdiri membawa penggaris hitam yang kini menyala merah. Figur itu menatap kamera dan berbisik. Lebih besar dari, kau menonton, berarti kau bagian dari resepku sekarang. Epilog dapur yang tak pernah padam. Kini, beberapa orang mengaku masih memiliki salinan video itu. Mereka menyimpannya di drive pribadi, tapi tak berani membukanya. Karena kabarnya, setiap kali file itu diputar,
Ada file baru muncul otomatis di folder mereka bernama lebih besar dari rahasia garis bawah resep garis bawah sempurna.txt. Dan di dalamnya hanya satu kalimat. Lebih besar dari rasa tak bisa dihapus. Hanya diteruskan. Aroma terakhir. Orang-orang bilang, setiap pukul 2.33. Kalau kau sedang menatap layar ponsel terlalu lama, kadang muncul pantulan samar di layarnya. Wanita berwajah rusak sedang memasak di belakangmu. Dengan tangan kiri memegang penggaris hitam berasap. Dan jika saat itu kau mencium bau kaldu segar dari udara, jangan menoleh. Karena begitu kau melihatnya, kau akan jadi bahan berikutnya. Akhir kisah, penggaris dari dunia lain. Lebih besar dari resep sempurna, tak akan pernah berhenti dibuat.